wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam ini kita berkumpul, yaitu tempat yang mana kita membacakan yaitu Ratibul Hadad dan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang baca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita semua. Amin. Allahumma shalli alaihi. Tidak ada wajah yang tampan melebihi siapa? Wajahnya Rasulullah. Tidak ada wajah yang berseri-seri melebihi siapa? Melebihi wajahnya Rasulullah. Tidak ada wajah yang bersinar-sinar melebihi wajahnya siapa? Rasulullah. Rasulullah adalah panutan kita, Nabi kita, memberi syafaat kita nanti kelak di akhir kiamat. Di pada mahsyar nanti kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kita cinta kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Ini kebetulan nih ada Ustadz ini ya Bang, ingin menyampaikan sepatah dua kata ya tentang apa ya JRA ya. Ustadz ya, Ustadz yang tidak kita asing lagi ya, sudah kita kenal ya, Ustadz Kiai Amin ya. Nah, kami persilakan sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil 'azim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Al-ayah. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin wal muslimat wa bil khusus al-mukarram al-mukhtaram Habib Ahmad PSA, dan yang saya muliakan, saya hormati Akhinal Karim, Ibnul Karim, Kiai Nasruddin, yang saya hormati Kiai Muhammad Khazin, dan para kiai semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan para asatidah, para bapak, ibu, sesepuh, punya sepuh yang saya hormati, dan juga para anak-anak santri yang terus selalu semangat untuk mengikuti kegiatan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf para hadirin, bapak ibu semuanya, ini ada paksaan dari Habib, mohon maaf. Saya bingung, disuruh berdiri kata Habib, ya berdiri ya. Tadi disuruh ngomong apa ya? Jadi sedikit saya sampaikan, mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami akan memperkenalkan bahwa beliau Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar, ya, bin Syekh Abu Bakar, adalah pembina dari Jam'iyah Ahli Thariq, Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Ruqyah Aswaja. Saya sendiri lupa. Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Beliau adalah pembina PW di Riau. Maka alhamdulillah di kedatangan
beliau di desa kita mudah-mudahan membawa barokah bagi kita semua. Amin. Perlu Bapak Ibu semuanya ketahui bahwa JRA atau Jam'iyah Ruqyah Aswaja adalah banam atau lembaga yang telah resmi menjadi lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, yaitu ada bernaung kepada Nahdlatul Ulama atau kepada NU. Tahun 2019 telah diresmikan di gedung PBNU atau di gedung pusat, ya, pengurus pusat Nahdlatul Ulama telah diresmikan bahwa Jam'iyah Ruqyah Aswaja diresmikan sebagai lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Maka Bapak Ibu perlu diketahui kenapa bertambah lagi. Mohon maaf sebelumnya, karena yang nama Jam'iyah itu adalah perkumpulan seluruh Nusantara, bahkan sudah sampai di Jepang, sudah sampai di Cina, udah ada yang namanya JRA, padahal baru berjalan 2 tahun setengah yang diakui oleh Nahdlatul Ulama yang diresmikan. Tapi alhamdulillah di Indonesia itu diciptakan 100.000 praktisi. Ada 100.000 praktisi. Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an itu diantaranya adalah sebagai syifa, sebagai obat. Jadi Al-Qur'an ternyata adalah obat yang pertama dan paling utama adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an adalah obat pertama dan utama bagi makhluk yang sakit, tidak hanya bagi manusia yang sakit. Sapi sakit bisa diruqyah, ikan lele sakit bisa diruqyah. Kenapa Ustaz ngomong seperti itu? Saya sendiri telah membuktikan. Iya Ustaz, mohon maaf. Allah SWT. Jadi makhluk-makhluk yang sakit termasuk tumbuhan, tanaman itu bisa diruqyah. Kata mujizat itu diajarkan semua untuk meruqyah tumbuhan, meruqyah hewan, apalagi orang. Jadi mohon maaf sebelumnya, yang namanya di dalam Ruqyah Aswaja itu tidak seperti Bapak Ibu para hadirin yang dibayangkan. Ketika ada orang di ruqyah nanti gentiling-gentiling ataupun kesurupan, bukan. Jadi obat pertama dan utama itu untuk mengobati medis ataupun non medis itu langsung dengan Al-Quran. Kenapa seperti itu? Banyak sekali hadis-hadisnya. Di antaranya Imam Sayyid Al-Khudri, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika berjalan-jalan berjumpa dengan orang Nasrani, mohon maaf, orang Yahudi. Jumpa orang Yahudi tersebut tersengat ular. Lalu apa? Dibacakan suratul Fatihah oleh Imam Said Al-Khudri. Orang yang tergigit ular tersebut alhamdulillah sembuh. Lalu orang Yahudi tersebut memberi hadiah kepada Said Al-Khudri 1 ekor kambing, karena digigit ular itu sembuh. Kemudian Imam Said Al-Khudri itu lapor kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, bolehkah kami untuk menerima hadiah dari orang yang telah di ruqyah tadi, yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian oleh Rasulullah kambing itu diambil, dipotong, dimakan bareng-bareng. Itu menandakan bahwa yang namanya mengobati dengan Al-Quran itu diperbolehkan. Yang kedua kalinya itu yang medis. Alhamdulillah tadi Al-Habib juga mengobati orang yang terkena sengatan ular, digigit ular kobra, Bu. Jam 9:30 itu digigit ular kobra, dibawa pulang sampai rumah sekitar jam 12:30. Terus jumpa sama saya itu hampir maghrib, saya ruqyah agak mendingan sampai maghrib. Dia udah bisa sadarkan diri, maksudnya udah biasa pandangannya. Setelah itu setelah sholawatin di tempat Mbak Yai Nasrun, Habib langsung saya bawa. Kenapa saya bawa? Karena beliau adalah pembina JRA di Riau. Nggak mungkin. Kalau masih ada senior-seniornya, ada Habaib, nggak mungkin lah saya lancang. Jadi beliau saya bawa, saya temukan dengan markinya dengan orang yang sedang sakit karena digigit ular. Alhamdulillah sembuh.
para hadirin hadirat. Jadi mohon maaf sekali lagi saya kasih tahu bahwa yang namanya ruqyah itu bukan hanya mengatasi orang-orang yang kena jin atau kesurupan, bukan. Banyak sekali, baik itu yang sakit lambung, mah, sesak nafas, sering pusing, sering tulang ekor panas, kaki. Alhamdulillah. Maka dari itu ketika Bapak Ibu ada yang merasa sakit, usahakan berobatlah pertama dengan Al-Quran sebisa-bisanya. Kalau belum bisa, datang di pendopo. Ini sambil promo. Setiap rutinannya setiap malam minggu. Nah, ya. Jadi belajar mengobati diri kita dengan Al-Quran. Kenapa seperti itu? Rasulullah alaihi wasallam, orang yang paling maksum saja pernah terkena sihir, Bu. Pak, apa itu obatnya? Apakah pergi ke sana kemari? Bukan, tapi obatnya hanya dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas untuk mengobati santet. Zaman sekarang itu terkena santet. Banyak orang-orang terkena santet, di antaranya toko buka nampak tutup. Itu ciri-ciri orang terkena santet. Orang yang sering muring-muring, sering marah-marah di rumah, sering-sering ribut dengan keluarga, itu biasanya juga terindikasi. Nah, maka dari itu kita sering-seringlah belajar berobat dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, dihafal, ditadaburi, bukan, tapi diantaranya adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Untuk apa? Syifa, untuk obat. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Maka dari itu insya Allah ketika kita yakin maka Al-Quran adalah sebagai syifa, maka ketika kita berobat dengan Al-Quran insya Allah sembuh. Banyak pasien-pasien, ada yang sampai stroke, ada yang udah stroke, ada yang hanya sekedar pusing-pusing, asma, terus batuk tahunan, itu banyak. Alhamdulillah dengan berkat keyakinan kepada Allah dan Al-Quran, dia diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini alhamdulillah termasuk di RK6, Bu, mohon maaf, itu juga ada sebetulnya praktisi namanya. Itu di pojok sana itu termasuk praktisi JRA, tapi sementara ini belum bisa aktif. Kita mohon doanya Bapak Ibu, mohon beliau nanti bisa aktif. Nah, ya, karena dia juga sebagai bendahara, Ustadz Sunaryo itu sebagai bendahara di PAC, dan saya sendiri sebagai wakil ketua di PC di kabupaten, dan beliau adalah pembina di wilayah atau di provinsi. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kita punya Al-Quran itu jangan hanya sekedar ditaruh di lemari saja, tapi diambil, dibaca. Kalau kita pusing niati untuk obat, insya Allah sembuh. Kalau kita sakit perut diniati untuk obat, insya Allah sembuh. Kalau kita hanya sekedar baca aja, udah baca terus sudah nggak sembuh-sembuh, karena tidak ada niat untuk syifa, tidak ada niat untuk kesembuhan. Kalau niat ada kesembuhan, insya Allah Allah memberi kesembuhan. Ya, jadi kita sekali lagi kembali lagi kepada Al-Quran sebagai obat pertama dan utama, modalnya gratis. Beda dengan orang yang sakit kepala tiba-tiba beli Paramek sembuh tidak sembuh bayar karena beli. Tapi kalau berobat dengan Al-Quran, sembuh tidak sembuh mendapat pahala, mendapat kebaikan 1300 kebaikan. Itulah hebatnya Al-Quran. Orang berobat dengan Al-Quran mendapatkan kebaikan 1300 kebaikan. Sampean berobat operasi dengan pergi ke apotek beli obat, itu sembuh tidak sembuh pasti pasti bayar. Banyak, Pak, ada orang yang sudah sampai habis ladangnya untuk berobat, ya, baru datang Nah, dikira Al-Quran pengobatan alternatif, bukan. Al-Quran adalah tetap obat utama, bukan pengobatan alternatif. Nah, maka dari itu para
disampaikan, mohon disebarluaskan kepada masyarakat. Jika ada keluhan-keluhan, baik itu keluhan yang medis ataupun non medis, bisa hubungi Bapak Ustadz Sunaryo ya, khusus di lingkungan RW 6 sini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, ada salah dan khilafnya dalam tutur kata saya, mohon dimaafkan para hadirin semuanya ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.